Katanya ada sayembara 16 miliar yang bisa membuktikan ijazah Jokowi itu palsu. Aduh, apakah ini sebuah kebetulan? Beberapa waktu yang lalu, Pak Jokowi juga menyebutkan kalau ada orang besar yang membackup isu ini. Kemudian isu tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran. Kemudian lagi ditambah, Pak Jokowi menegaskan bukan Pak SBY. Di balik semua ini yang membackup isu-isu ini. Lalu siapa, teman-teman? Soal jaket biru, Pak. Tudingan jaket biru yang di kasus tudingan ijazah palsu. Itu kan jaket ada yang sudah mengarah ke jaket biru gitu. Tanggapannya Bapak seperti apa, Pak? Karena itu kan sudah seperti menunjuk ada objeknya. Tidak ada. Saya nggak pernah berbicara masalah warna. Artinya orang besar itu Pak Jokowi nggak mengetahui ya? Bukan nggak mengetahui, saya sampaikan ada orang besar yang membackup. Tapi sekali lagi jangan ada yang merasa tertuduh, apalagi sekelas Pak SBY dan beliau adalah negarawan yang baik. Jadi tidak ada sangkut paut dengan partai lain ya, Pak? Tidak ada sangkut dengan partai politik. Saya tidak pernah mengatakan itu. Sampai di sini clear ya, mengenai ada dugaan keterlibatan Demokrat dan SBY yang sempat heboh beberapa hari belakangan, sempat viral itu, bahkan dibantah, diklarifikasi sama pihak Demokrat bahwa itu cuma fitnah semata. Itu tidak ada dasarnya, tidak ada bukti kuatnya. Dan di sini sekali lagi Pak Jokowi menegaskan, itu bukan Pak SBY. Enggak mungkin. Ini saya sudah tulis. Proyek ijazah palsu itu adalah proyek uang besar. Bertahun-tahun. Berapa tahun coba itu? Indonesia urusan yang begitu kan sudah sangat profesional. Saya karena ya Mas Makung ya, kan kita guru besar ini profesor, bukan provokator ini. Dan saya hanya bisa berteriak di sini ya kalau diperlukan, kalau enggak saya nulis. Gitu, makanya karena abang profesor, kami sih nanya ini tuh the point aja di bang siapa sih bang gitu loh. Kalau saya nggak tahu siapa itu yang sudah dilapori, sudah mulai diperiksa-periksakan. Kita tunggu aja nanti bagaimana. Saya juga berharap ini menjadi satu pelajaran penting. Orang seperti Presiden ke-7 Joko Widodo yang seumur saya ada di kantor Istana Kepresidenan, di kantor staf Presiden, tidak pernah sedikit pun pandangannya atau gesturnya yang marah, yang apa, sama saya tidak pernah. Begitu teduhnya memimpin, punya kearifan, kemampuan leadershipnya luar biasa. Kok bisanya ya? Tidak mungkin. Ini pasti ada satu perkara yang sangat melukai relung-relung hatinya. Mudah-mudahan Allah berikan hadiah keberkahan supaya bisa ada kesadaran. Tapi kalau begini tinggal ya kita tunggu aja, kalau nanti di Salemba kita datang, atau di Sukamiskin kita juga tengok, atau di sana Tangerang, ya urusannya sudah masuk di ranah yang tidak bisa kita punya tangan ada di situ. Bayangkan orang sekelas Joko Widodo harus tenteng-tenteng ijazahnya datang ke Polda dan lain-lain segalanya, kan lucu. Orang itu semua, teman-teman saya dari luar negeri juga tanya, brother, ini bagaimana ini? Udah yang dengar dari saya, apa yang saya bicara ini kepastiannya tidak usah Anda ragu. Ini Ali Ngabalin, ya. Clue demi clue mulai bermunculan. Memang, nah ini ya, Ali Ngabalin di balik ijazah, ini isu ijazah Jokowi palsu, ada uang besar. Wah. To the point, terus besarnya uang berapa sih bang? Ya udah pasti gede banget lah. Udah pasti uangnya gede yang mengalir di isu ini. Bayangkan bertahun-tahun lamanya isu ini tetap awet hingga puncaknya sekarang ini. Ada demo di berbagai tempat dan berulang kali demonya. Dan banyak orang yang ikut demo di sana. Tentunya membutuhkan biaya-biaya yang cukup besar untuk melaksanakan aksi turun ke jalan itu.
Nah, sesuai dengan prediksi, feeling Pak Jokowi, kalau memang ada orang besar dan kata Pak Jokowi, dia sudah tahu siapa orang besar di balik ini semua yang membackup, yang berusaha merusak citra politiknya. Sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemalsuan. Artinya memang ada orang besar, ada yang make up, ya itu aja. Pak Jokowi sudah menduga nggak Pak siapa mengarah kemana mengarah ke? Ya semua udah tahu lah. Ya, ini Pak Jokowi membeberkan kemarin kan soal siapa, soal kenapa sebenarnya ada muncul heboh isu ijazahnya yang dituding-tuding palsu. Hingga kini perkaranya masih dalam tahap penyidikan pihak kepolisian. Tinggal menentukan siapa-siapa nanti yang bakal jadi tersangka kemudian diseret ke jeruji besi. Nah, semakin mengerucut saja, pasti teman-teman mendugalah siapa lawan-lawan politik Pak Jokowi, siapa lawan politik Pak Jokowi selama ini. Siapa yang sakit hati, yang sangat kecewa, yang sangat dendam dengan Pak Jokowi. Saya kira teman-teman pasti tahu siapa kelompok orang ini dan siapa orang ini. Lawan dari Ibu Megawati yang bicara mengenai siapa yang bisa memperlihatkan atau menemukan atau membuktikan secara hukum tentunya ijazah palsunya Jokowi itu akan diberikan 16 miliar. Nah, bagaimana ini? Ada. Sebentar. Apakah ini sebuah kebetulan? Ini Egy Sujana berbicara mengenai adanya sayembara. Uang gede banget. 16 miliar. Siapa yang bisa mengungkap, membongkar, membuktikan kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Dan orang dari pengakuan Egy Sujana nih, orang yang melakukan atau membuka sayembara tersebut katanya adalah Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP. Ada apa nih teman-teman? Ada apa kok kebetulan sekali? Kok bisa? Ternyata kelompok kecoa ini mereka mengincar uang sayembara 16 miliar. Sayembara 16 miliar dari Megawati untuk membuktikan ijazah palsu Pak Jokowi. Uang yang sangat gede. Tentunya ini uang yang sangat gede, 16 miliar rupiah. Waduh. Setelah kami berbincang-bincang, kami dari KFPRI, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia, saya, Mary Sambeli, Ketua Umumnya, kami bermaksud dan berminat dan berupaya, pokoknya semua kami menyambut. Nah, lebih tujuannya adalah untuk kejujuran dan kebenaran untuk bangsa Indonesia, kami menyambut sayembara yang diumumkan oleh yang terhormat Ibu Megawati Soekarno Putri mengenai siapa yang bisa membuktikan bahwa ijazah dari Pak Jokowi palsu, maka akan keluar dari uang. Dan angkanya iklannya begitu, angkanya juga sangat spektakuler, tapi kami tidak berfokus di angka. Balik lagi tadi kita di depan adalah lebih untuk
kejujuran dan keadilan. Wah, rupanya ketahuan juga teman-teman ya. Kenapa orang-orang ini berkoar-koar paling keras menuding ijazah Jokowi itu palsu. Ijazah Jokowi palsu, skripsi Jokowi palsu. Ternyata ini mereka tergiur sama duit yang gede. Bayangkan saja 16 miliar rupiah. Seberapa gede tumpukannya itu? Gimana ini teman-teman? Gimana tumpukannya yang 16 miliar rupiah itu? Makanya orang-orang ini barisan emak-emak juga ikut-ikutan aktif sekali untuk menyuarakan hal ini. Karena ada sayembara. 16 miliar rupiah teman-teman. Bayangkan. Makanya mereka tergiur. Waduh, aduh. Enggak mungkin kan teman-teman. Ini sebuah kebetulan. Ini terjadi di waktu yang bersamaan. Waduh, aduh. Dugaan Pak Jokowi kan sudah kita dengar bersama. Ada orang besar yang membackup isu ini. Dan ada agenda besar di balik ini semua. Waduh, ini gimana menurut kalian teman-teman? Coba dah, jangan lupa dah. Tinggalkan komentar terbaikmu. Jangan lupa. Mari kita ramekan kolom komentar yang ada di bawah ini.